Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CKP Angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi akan mempraktikkan modul 2.3 yaitu coaching supervisi akademik. Saya Ahmad Mustaqim dari SMP Negeri 3 Kalibaru 1 Atap sebagai coaching. Saya Yunitaria Rahmawati dari SMP 1 Kalibaru sebagai supervisor. Saya Novailah Rina Susanti dari SDN 4 Kajar Harjo sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ovi. Waalaikumsalam Bu Yunita. Bagaimana kabarnya Bu Ovi hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu kabarnya gimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu Ovi. Bu Ovi, untuk hari ini kegiatan kita coaching ya. Sebelum saya ingin memberikan beberapa pertanyaan sebelum coaching atau dinamakan pra-observasi. Baik, pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian, tentang apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, bagaimana nanti Bu Ovi pertanyaannya kira-kira apa sudah masuk ke alur tirta, kemudian bagaimana kira-kira respon coaching menanggapi pertanyaan dari Bu Ovi. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Ovi kembangkan di coaching kali ini? Baik Ibu, untuk kompetensi yang pertama yaitu present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian kompetensi apalagi spesifik yang ingin diobservasi sama Bu Ovi? Baik, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Ovi, yang terakhir ini ya, indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan Ibu yaitu menemukan solusi dari masalah atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari coaching. Baik Bu Ovi, sekian pra-observasi dari saya. Semoga apa yang Ibu Ovi inginkan semuanya tercapai, terselesaikan dalam coaching kali ini. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Ovi. Halo Pak Takin. Gimana kabarnya Bu Ovi? Alhamdulillah baik Pak. Ada waktu nggak Bu Ovi? Kebetulan ini saya tadi baru selesai membuat perangkat pembelajaran Pak. Ada yang bisa saya bantu Pak Takin? Ini Bu Ovi, saya ingin ngomong-ngomong sebentar sama Bu Ovi. Bisa nggak Bu? Insya Allah bisa Pak. Apakah kita mulai hari ini? Iya sih, sekarang aja. Boleh Pak Takin, kita ngobrol santai saja ya. Iya. Gimana Pak? Gini Bu Ovi, saya ini kan ngomong terkait anak-anak di kelas ini. Ada anak-anak yang motivasi belajarnya kok nggak bagus, itu nggak semangat gitu. Kemudian saya tanya, kenapa kamu nggak semangat? Ini loh Pak, buat apa saya semangat? Toh saya juga tidak melanjutkan sekolah lagi karena saya di sini tidak melanjutkan sekolah. Akhirnya saya buat semangat juga saya nggak melanjutkan sekolah. Jadi cuma gitu. Makanya yang saya takutkan adalah gitu Bu, semangat itu akhirnya nanti mempengaruhi yang lain juga nggak semangat, padahal teman-teman yang lain kan melanjutkan. Nah, itu gimana? Berarti ada masalah anak-anak yang tidak mau melanjutkan sekolah gitu ya? Iya. Kira-kira alasan apa yang membuat anak-anak itu akhirnya tidak ingin melanjutkan sekolahnya Pak Tati? Ya, pertama dari pengaruh orang tua. Jadi orang tua katanya, pernah saya tanya juga, katanya orang tuanya nggak mampu untuk membiayai anaknya sekolah. Akhirnya anaknya suruh kerja aja, suruh sini. Jadi gimana? Berarti dari orang tuanya yang meminta anak-anak untuk bekerja. Iya, karena memang merasa sudah keberatan untuk membiayai anaknya sekolah. Padahal kan untuk program pemerintah kan anak harus sekolah sampai 12 tahun. Makanya kalau cuma 9 tahun ini kan berarti
ini masih kurang. Makanya saya juga bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan masalah ini untuk anak-anak sendiri dan orang tua. Baik. Ini kejadiannya di kelas Pak Takim sendiri atau bagaimana Pak Ya, Takim? di kelas saya sendiri Bu, jadi kan kalau di pelajaran saya kenapa kok nggak semangat, saya tanya ya masalahnya itu ya, anak-anak ternyata tidak melanjutkan. Tahu dia ini kelas 9 kan, jadinya dia tahu kalau dia tidak akan melanjutkan, makanya motivasi belajarnya kurang sebabnya karena dia yakin tidak melanjutkan. Itu yang saya takutkan karena mempengaruhi teman yang lain. Jadi kan nanti kalau teman yang lain tidak semangat juga kan berarti pembelajarannya kurang maksimal. Apakah murid Pak Takim tadi yang kurang motivasi juga mempengaruhi teman yang lain ya Pak Takim? Sedikit enggak seperti itu, bukan karena dia dilihat temennya dan dia juga punya teman akrab kan, akhirnya ketika dia itu nggak semangat itu seakan-akan dibiarkan saja kan, akhirnya yang lain juga ikut Bu. Betul sekali. Lalu kira-kira rencana apa yang Pak Takim merencanakan untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak tadi Pak Takim? Ya rencana saya ini saya mau menghadap orang tuanya. Pertama adalah dari anak ini yang katakan tidak melanjutkan, mau saya pastikan benar enggak orang tua itu memang yang memberi informasi itu. Nah yang kedua, saya pertama kalau memang iya saya akan ngasih edukasi kepada orang tua bahwa anak sekolah itu minimal 12 tahun dari program pemerintah. Kalau keluarnya adalah tidak mampu, nanti akan saya kasih solusi. Berarti langkah awalnya Pak Takim mau mengajak diskusi dengan wali murid ya Pak Takim ya? Iya. Betul. Kemudian mungkin ada strategi lain Pak Takim untuk menjalankan rencana Pak Takim tadi? Iya, strategi yang kedua adalah ketika memang anak itu positif tidak dilanjutkan karena memang keberatan pembiayaan, saya akan kasih informasi sekolah-sekolah yang gratis. Jadi ada kan di sekitar kita, di wilayah kita juga ada sekolah yang gratis. Sayangnya memang harus mondok. Intinya kalau memang masalahnya terkait dengan ketidakmampuan pembiayaan, jadi saya tawarkan di sekolah yang gratis. Insya Allah kalau memang berkenan, insya Allah anak bisa melanjutkan sekolah sampai SMA. Gimana ini? Betul sekali, luar biasa Pak Takim. Lalu setelah mengajak wali murid untuk berdiskusi tadi, kira-kira kekuatan apa yang Pak Takim miliki sehingga strategi yang Pak Takim buat itu bisa berjalan dengan lancar? Ya nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Jadi nanti kita saya jadi kepala sekolah mengenai masalah ini, dan nanti atas kepala sekolah dan motivasi dari kepala sekolah nanti untuk memantapkan saya untuk menjalankan program ini. Lalu kira-kira komitmen apa yang akan Pak Takim lakukan setelah ini untuk merealisasikan rencana Pak Takim itu? Komitmennya ya di sekolah ini saya dampingin anak itu untuk mendapatkan kepastian sekolah tidaknya dari orang tua. Saya juga mengawal terus ketika memang anak dari orang tua itu setuju untuk sekolah, maka akan saya dampingi sampai dia masuk ke sekolahan yang ingin dituju. Ini Baik, Pak Takim, saya rasa apa yang rencana Pak Takim sampaikan tadi sudah luar biasa, sudah sangat bagus, dan itu mungkin bisa mengatasi permasalahan yang Pak Takim hadapi di sekolah. Lalu bagaimana perasaan Pak Takim setelah kegiatan kecil tadi? setelah bisa ngomong dan konsultasi, saya ngerasa lega juga. Ternyata masalah yang dihadapi anak-anak itu ada solusinya. Ya sebenarnya solusi itu yang pernah saya inginkan, hanya saya lebih mantap lagi Bu untuk menjalankan apa yang menjadi solusi yang ingin saya jadikan. Baik Pak Takim, semoga
semoga dapat segera terselesaikan permasalahan Pak Takim di kelas dan juga bisa bekerja dengan suasana hati yang lebih senang lagi. Ya. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Sama-sama Pak Takim. Bu Ovi tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Takim. Iya betul Bu, alhamdulillah sudah selesai. Bu Ovi, sebelum penutupan saya akan memberikan pertanyaan ya pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Bu Ovi lakukan saat Ibu melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, dalam proses coaching ini saya sudah melakukan alutirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana dan strategi, juga tentang tanggung jawab yang akan dilakukan, sehingga dengan begitu dapat menggali informasi dan juga mencari solusi dari masalah tersebut. Baik, berarti Bu Ovi sudah proses coachingnya sudah baik sekali, sudah mengikuti alur tirta dan lain sebagainya nggih. Baik, pertanyaan terakhir Bu Ovi. Kompetensi apa lagi yang Bu Ovi kembangkan berdasarkan dari hasil coaching dengan Pak Takim? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan lebih memahami lagi apa itu alur tirta, sehingga saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Baik, kalau begitu semoga kedepannya Bu Ovi menjadi melakukan kegiatan coaching lebih baik lagi dari hari ini nggih. Semoga kita nanti bertemu di observasi selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Yunita. Sama-sama Bu Ovi. Assalamualaikum Pak Takim. Waalaikumsalam Bu Ovi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ovi. Bu Ovi bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga. Baik Pak Takim, sebelum kita masuk ke kegiatan coaching, sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan praobservasi ya. Baik Bu. Pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada proses coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach. Dan juga jangan lupa Pak, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi pada coachee. Nah sekarang Pak Takim, pertanyaan pertama yaitu kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bapak dari proses coaching ini? Kompetensi yang pertama adalah presensi, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberi pertanyaan berbobot. Baik, kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak observasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan berbobot. Baik, yang terakhir ya Pak ya, indikator ketercapaian mana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Yang terakhir Bu, ya indikator ketercapaian. Baik Pak, Indikator yang ingin saya yaitu menemukan solusi dari masalah atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahan itu. baik kalau begitu Pak, sekian percakapan praobservasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee Bapak. Nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol lagi ya Pak. Baik Bu, terima kasih kesempatannya. Baik Pak. Assalamualaikum Pak Takim. Waalaikumsalam Bu Yunita. Pak Takim sibuk nggak Pak? Enggak. Gimana Bu Yunita? Ini loh Pak, saya punya unek-unek, saya resah hati saya Pak, pingin curhat rencananya. Oh, boleh. Sibuk nggak Pak? Enggak. Boleh Bu, mari. Mau cerita apa Bu? Gini Pak, saya itu sering sekali ditegur kepala sekolah terkait kinerja saya. Perkara apa Bu? Saya itu kan sering sekali izin ke beliau Pak, izin terlambat masuk sekolah. Terus?
Ya karena memang saya punya anak kecil yang harus diopeni, kemudian anak saya yang masih TK itu juga harus saya antarkan dulu ke TK, makanya saya sering izin ke Pak Kepala Sekolah. Terus apa yang akan Anda lakukan? Gimana ya Pak, enaknya gimana ya Pak? Sepertinya untuk kedepannya mungkin anak-anak saya titipkan ke bapaknya, biar bapaknya aja yang mengantarkan ke sekolah. Apa yang akan Bu Yuni lakukan untuk menghilangkan keresahan itu, Bu? Mungkin rencana kedepannya saya mau minta maaf kepada kepala sekolah, kemudian mungkin biar tidak ada kecanggungan antara saya dan Pak Kepala Sekolah Pak. Terus bagaimana memperbaiki kedisiplinan Bu Yuni? Ya mungkin biar saya tidak terlambat sekolah, anak-anak akan saya titipkan kepada bapaknya, biar bapaknya nanti yang akan mengantar ke sekolah. Bagus itu, Bu. Rencananya sudah baik untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Iya Pak, semoga ke depan saya bisa mengajar lebih baik lagi, kinerja saya bisa lebih baik lagi, seperti itu Pak. Syukurlah Bu Yuni, saya merasa lega kalau Bu Yuni bisa memang tahu akan hal itu. Lalu dari yang sudah Bu Yuni lakukan, komitmen apa yang akan Bu Yuni lakukan untuk menjalankan rencana itu? Komitmen saya mungkin Pak, pertama saya minta maaf kepada kepala sekolah, kemudian kedua saya memperbaiki kinerja saya biar tidak terlambat, kemudian ketiga mungkin solusinya adalah saya menitipkan anak-anak kepada bapaknya, seperti itu Pak. Itu ide yang bagus Bu Yuni. Nah, semoga dapat segera terrealisasi ya, dan dapat bekerja dengan suasana senang tanpa jadi rasa keresahan lagi ya Bu. Amin, terima kasih Pak Takim sudah mendengarkan curhatan saya, keluh kesah saya. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Takim. Waalaikumsalam. Baik, Pak Takim tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Yunita. Alhamdulillah sudah Bu. Baik, Pak Takim, sebelum penutupan saya akan memberikan pertanyaan pasca observasi ya. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat Bapak melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Dalam proses coaching ini saya sudah melakukan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, juga tanggung jawab yang akan dilakukan, sehingga dengan begitu dapat menggali berbagai informasi dan juga mencari solusi dari masalah tersebut Bu. Baik, menurut saya sebagai supervisor untuk proses coaching Pak Takim dengan Bu Yunita sudah berjalan dengan baik, serta proses alurnya juga sesuai dengan alur kita, dan juga Bapak sudah menggali beberapa informasi dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Yunita, sehingga Bu Yunita dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan itu. Proses coaching juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Dari kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu dengan lebih memahami lagi apa alur cerita itu sendiri. Kemudian saya dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Baik, kalau begitu Pak, semoga Bapak dapat melakukan kegiatan coaching dengan lebih baik lagi dari ini ya. Yap. Demikian percakapan pasca observasi kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di observasi berikutnya. Terima kasih Pak Takim. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam Pak Takim. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak Takim baik. Bagaimana Pak Takim kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Baik. Bu, hari ini sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching, sebelumnya saya ingin memberikan beberapa pertanyaan observasi. Oh, iya, monggo Pak. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang
rubrik penilaian hari ini ya. Baik Bu. Pada proses coaching ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai rubrik. Apakah sudah sesuai alur cerita apa belum? Bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan kemaksimalan potensi. Nah, sekarang pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan kepada Bu Yunita adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu Yunita dalam proses coaching ini? Kompetensi pertama yang saya kembangkan adalah presence, kemudian kedua adalah mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot mungkin Pak. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Anda observasi? Kompetensi spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oh, ini yang terakhir Bu ya. Indikator kecapaian apa yang ingin Ibu dan proses coaching kali ini? Indikatornya yaitu saya ingin menemukan solusi dan masalah atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan si coachee itu Pak. Oke Bu, kalau begitu percakapan observasi ini kita selesaikan. Baik Pak, terima kasih Bapak. Selamat siang Bu Yunita. Selamat siang Bu Ovi. Sedang apa Bu? Ini santai-santai saja. Kenapa Bu Ovi? Begini Bu, kalau saya kalau tidak mengganggu, saya mau minta waktunya sebentar, boleh Bu? Silakan Bu Ovi, monggo. Ada yang mau saya bicarakan Bu. Kalau hari ini bisa nggak Bu saya diskusi sama Ibu? Bisa Bu Ovi. Baik, terima kasih Bu. Iya, ayo sini Bu Ovi. Silakan duduk di sini Bu Ovi. Iya. Iya. Ada apa Bu Ovi? Apa yang mau diceritakan ini atau curhat mungkin? Jadi Bu, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baiklah Bu Ovi, semoga dengan kita bertukar pikiran sekarang, dengan curhat ke saya, mungkin ada titik terang dari permasalahan jenengan, keresahan jenengan. Coba peristiwa apa yang membuat sampai resah itu, coba diceritakan detailnya. Begini Bu, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah karena ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Bu Ovi? Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangannya beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali terlambat saya selalu meminta izin kepada beliau. Terus kenapa atau apa yang membuat Bu Ovi terlambat ke sekolah? Saya itu datang terlambat bukan tanpa alasan Bu. Saya masih mengurus anak saya yang baru masuk TK. Jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya, mengantarkan ke sekolahnya terlebih dahulu. Seperti itu. Menurut Pak Bu Ovi, kira-kira panjenengan melanggar kedisiplinan yang bagaimana itu Bu Ovi? Ya, saya sebenarnya sadar sih Bu kalau saya memang melanggar kedisiplinan itu karena setiap hari saya datang terlambat meskipun saya sudah izin. Nah Bu Ovi, mungkin kalau dengan izin sekali dua kali Pak Kepala Sekolah memaklumi, tapi kalau berkali-kali tiap hari mungkin Pak Kepala Sekolah greget juga kan karena melihat kinerja kita. Terus kira-kira apa yang harus sampai lakukan ke depannya? Ya, saya memang merasa kurang disiplin Bu. Ya, saya mencoba untuk menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang harus saya lakukan. Terus caranya menghilangkan keresahannya Bu Ovi itu bagaimana? Rencana saya sih
saya ingin menemui kepala sekolah saya, Bu, untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan kepala sekolah. Itu kan permasalahan antara keresahan jenengan sama kepala sekolah. Kalau tentang kedisiplinannya Bu Ovi, bagaimana ke depannya? Kalau tentang itu, ya itu Bu, saya bingung bagaimana ya agar saya bisa disiplin tapi anak saya juga tidak terabaikan. Mungkin Bu Ovi memiliki solusi mungkin. Bagaimana mungkin? Silakan diulurkan. Saya terbiasa bangun pagi sih, Bu. Saya lebih awal dari semua anggota keluarga saya. Dan sebenarnya saya juga ada kakak saya yang bisa saya titipkan untuk berangkat ke sekolah, karena kebetulan anaknya itu juga satu sekolah dengan anak saya. Ide bagus itu Bu Ovi. Kemudian kira-kira mengatasi masalahnya Bu Ovi itu bagaimana ya, masalah yang Bu Ovi lakukan ke depannya dengan kepala sekolah? Ya, saya ke depannya setelah saya punya rencana tadi itu, saya nanti akan menjelaskan ke kepala sekolah bahwasanya saya punya rencana ini. Saya juga punya niatan untuk memperbaiki kebiasaan saya itu tadi, Bu. Kira-kira jenengan sudah lega belum bercurhat dengan saya, Bu Ovi? Alhamdulillah, Bu, sekarang saya merasa lebih lega karena jujur saya takut untuk mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita yang membuat saya juga khawatir, saya takut salah ambil langkah. Semoga dengan curhat ini Bu Ovi kedepannya kinerjanya lebih bagus, tidak ada lagi keresahan dalam diri Bu Ovi. Alhamdulillah ya, Bu, dari diskusi ini tadi saya sudah mendapatkan pencerahan bahwa nanti saya sudah ada gambaran terhadap apa yang akan saya lakukan ke depannya. Semoga kedepannya Bu Ovi lebih baik lagi ya, Bu Ovi. Ya, Bu, terima kasih ya, Bu, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Ovi. Assalamualaikum Yunita. Waalaikumsalam Pak Takim. Bu Yunita tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Ovi. Alhamdulillah sudah Pak Takim. Ini Bu Yunita, sebelum penutupan saya akan memberi pertanyaan pasca observasi ya. Oke, Yang silakan. pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, Pak. Jadi saya itu menanyakan tujuan, identitas, kemudian rencana aksi, kemudian terakhir tanggung jawab kepada Bu Ovi. Seperti itu aja, Pak. Oh, sudah bagus loh. Bu Yunita. Jadi semoga kedepannya Bu bisa jadi lebih baik ya terkait coaching yang akan dilakukan setelah ini. Oke, siap Pak Takim. Ini itu saja. Semoga kita ketemu lagi dalam acara coaching berikutnya Bu ya.